Siapa bilang posisi di sesi latihan itu segalanya? Di Moto3 Amerika 2026, satu nama justru diam-diam lagi bikin gebrakan besar. Veda Ega Pratama. Yap, pembalap muda Indonesia ini kembali menunjukkan satu hal yang bikin merinding. Konsistensi level dewa. 3 kali beruntun. Iya, 3 kali. Veda sukses tembus Q2. Bukan sekali, bukan kebetulan. Ini pola. Dan kalau di Moto3 sudah mulai konsisten, itu tandanya bahaya. Serius, bahaya buat rival. Di Circuit of the Americas alias kota, lintasan yang terkenal teknis, ribet, dan bisa bikin pembalap pusing 7 keliling, Veda justru tampil tenang. Padahal ya, ini sirkuit baru buat dia. Ibarat orang baru pertama ke rumah gebetan, biasanya grogi kan? Nah, ini enggak. Veda malah langsung nyari ruang terbaik. Meski sempat kena jebakan Batman alias traffic di lintasan, yang kalau di jalanan Indonesia itu versi ketemu emak-emak belok tanpa sein, Veda tetap bisa catat waktu kompetitif di kisaran 2 menit 14 detik. Dan boom, masuk zona aman Q2. Sementara di depan, Maximo Quiles memang lagi kesurupan. Maksudnya kesurupan performa. Dia cetak rekor lap. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah satu hal. Veda tetap ada di sana. Di tengah tekanan, di tengah chaos, tetap stabil. Bahkan sempat loh, Veda nangkring di posisi 2. P2, walaupun akhirnya turun sedikit karena traffic, tapi itu bukti dia bukan cuma ikut balapan, dia ikut bersaing. Dan yang bikin makin gila, ini semua dilakukan oleh seorang rookie, tapi rasanya kayak pembalap yang sudah makan aspal bertahun-tahun. Tenang, agresif, tapi tetap terkontrol, paket lengkap. Kalau kita tarik ke belakang, performa Veda musim ini memang bukan kaleng-kaleng. Finish kelima di Thailand, lalu podium di Brazil, dan sekarang konsisten Q2 di Amerika. Ini bukan lagi cerita kejutan, ini mulai jadi cerita serius. Ada beberapa tanda kenapa Veda bisa seganas ini. Pertama, kepercayaan diri. Setelah podium, mental dia naik level. Bukan lagi semoga bisa, tapi sudah masuk ke mode ayo kita gas. Kedua, pengalaman di sirkuit anti-clockwise. Jadi walaupun kota ini baru, dia nggak benar-benar asing. Ibaratnya bukan pertama kali naik wahana ekstrim, jadi nggak terlalu kaget. Ketiga, yang paling penting, adaptasi. Ini yang bikin beda. Banyak pembalap cepat tapi nggak semua bisa cepat belajar. Veda belajarnya kilat, kayak nonton tutorial YouTube tapi langsung jago. Bedanya ini bukan masak mie instan, ini balapan 200 km per jam. Ditambah lagi dukungan tim Honda Asia yang terus ngasih data dan setting terbaik. Motor makin nyatu, pembalap makin pede. Ya sudah, tinggal tunggu momen meledak aja. Sekarang pertanyaannya bukan lagi bisa nggak Veda bersaing, tapi kapan dia menang. Karena kalau tren ini terus naik, dan kalau dia bisa jaga konsistensi sampai race nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba lagu Indonesia Raya berkumandang lagi. Dan kalau itu terjadi, siap-siap aja. Kita semua bakal begadang bukan karena insomnia, tapi karena bangga. Austin, Texas. Bukan sekadar seri ketiga. Ini medan perang. Dan di lintasan inilah, semuanya akan diuji. Bukan hanya kecepatan, tapi strategi, mental, dan kesabaran. Di pedok Moto3, satu rumor mulai beredar kencang. Alvaro Carpidele datang bukan untuk balapan biasa. Ia datang untuk membalas. Setelah drama di Brazil, tensi rivalitas ini naik ke level yang berbeda. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mungkin tidak disadari banyak orang. Veda Ega Pratama tidak datang ke Amerika untuk bertahan. Ia datang dengan rencana, sebuah cetak biru, sebuah strategi yang dibangun dari ribuan data telemetri. Sementara rivalnya sibuk mempersiapkan serangan, Veda dan timnya justru membedah kelemahan. Mereka tidak mencari di mana Carpidele kuat. Mereka mencari di mana ia bisa jatuh. Dan jawabannya ada di satu tempat. Sektor teknis. Rangkaian tikungan cepat yang menuntut presisi. Dan disitulah celah kecil itu ditemukan. Sekarang,
Bayangkan lintasannya. Circuit of Americas, 5,5 km, 20 tikungan, aspal bergelombang, dan tanjakan brutal menuju tikungan pertama yang buta. Disinilah satu kesalahan kecil bisa berujung bencana. Disinilah mental diuji. Disinilah balapan dimenangkan atau dihancurkan. Carpidale dikenal agresif, kuat saat pengereman lurus. Namun saat masuk ke tikungan beruntun, ritmenya mulai goyah. Ia memaksakan motor. Ban belakang cepat terkikis. Dan semakin lama balapan berjalan, semakin besar resikonya. Sebaliknya, Veda berbeda. Gaya balapnya halus, mengalir. Ia tidak memaksa. Ia menjaga momentum. Dan di lintasan seperti COTA yang penuh guncangan, kontrol throttle menjadi segalanya. Disitulah keunggulan Veda. Ia tidak menyerang dari awal. Ia menunggu, membiarkan rivalnya menghabiskan ban, lalu menyerang di saat yang paling menentukan. Ini bukan balapan biasa. Ini catur di atas aspal dengan kecepatan 200 km per jam. Namun yang paling menentukan bukan hanya teknik, melainkan mental. Carpidale datang dengan emosi, dengan ambisi membalas. Tapi emosi seringkali membawa kesalahan. Sementara Veda, tenang, fokus, seperti eksekutor yang sudah tahu kapan harus menekan. Didukung penuh dari Indonesia, bahkan bonus dan apresiasi mulai mengalir. Tapi yang lebih penting adalah dorongan jutaan harapan. Dan di lap-lap akhir, itulah energi yang tidak bisa dihitung. Sekarang semua mengarah ke satu momen, race day, 14 lap penuh tekanan, tanjakan tikungan pertama, straight panjang penuh slipstream, dan sektor teknis, tempat semuanya bisa berubah. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap mengeksekusi rencana. Karena jika strategi ini berjalan Veda Ega Pratama, bukan lagi sekadar rookie. Ia adalah ancaman nyata, dan dunia akan segera menyadarinya. Veda Ega Pratama kembali mengguncang dunia balap motor. Di saat banyak yang masih meragukan pembalap Indonesia di level dunia, Veda justru menjawabnya dengan cara paling keras. Naik podium di Grand Prix Brasil. Tampil di sirkuit baru yang penuh masalah di Goiânia, kondisi lintasan yang belum sempurna justru membuat banyak pembalap kesulitan. Tapi tidak dengan Veda. Saat yang lain ragu, ia melesat. Saat yang lain mengeluh, ia menyerang. Balapan pun berjalan penuh drama. Insiden terjadi di mana-mana hingga akhirnya red flag menghentikan lomba. Namun justru disitulah momen penentuan dimulai.